Bab 111. Dia yang lembut. Asisten Sen, apakah tempat tidur Ceoye mudah untuk didaki? Salah satu dari mereka berpakaian genit, mengulurkan tangannya untuk mengangkat rambut di pipinya, menatap Claire dengan tatapan menghina. Ketika Claire mendengar ini, wajahnya langsung memucat. Apa maksud kata-katamu? Maksud secara harfiah, bukankah kamu mengandalkan hal ini untuk duduk di posisi asisten? Wanita itu mencibir, sebelumnya sudah ada yang bilang kamu menggunakan pintu belakang. Tidak disangka bahwa kamu membuka pintu belakang yang begitu besar. Oh, kakak Rosalind, dia mana mungkin menggunakan pintu belakang? Semua orang yang berjalan melalui pintu belakang memiliki latar belakang. Seperti dia yang tidak memiliki bentuk tubuh seperti ini, dan tidak memiliki paras yang bagus, apakah dapat disebut dengan menggunakan pintu belakang? Lihat, bukankah dia masih datang ke kantin untuk makan makanan kantin? Dan juga turun dari mobil Ceoye, apakah ia benar-benar berpikir bahwa ia telah mendapatkan Ceoye? Tak tahu malu. Bibir Claire memutih, dan tangan yang menggenggam sumpit mengencang tanpa suara. Trik seperti ini, untuk orang cacat seperti Ceoye, sebenarnya bagaimana kamu membuatnya masuk dalam jebakanmu? Claire, apa yang baru saja kamu katakan? Menanyakan skillmu, kami juga ingin berada di posisi asisten, jadi kami meminta beberapa tips. Sebelum mereka menghina dirinya sendiri, Claire hanya merasa marah. Sekarang mendengar bahwa mereka diam-diam mengatakan bahwa Colden adalah orang yang cacat, dia sangat marah sehingga fitur wajahnya berubah dan dia meletakkan sumpitnya dengan keras. Siapa yang kalian bilang cacat? Tubuh Claire tiba-tiba mengeluarkan sebuah aura yang kuat, dan membuat takut beberapa wanita itu. Setelah menatapnya dengan linglung, dia pulih untuk waktu yang lama, dan mencibir, apakah kamu tidak tahu siapa yang cacat dan siapa yang impoten? Mengapa kamu masih bertanya jika sudah tahu? Iya, dia sekarang adalah orang kesayangan Ceoye, tolong bersikap sopan. Apa yang aku takutkan? Bukankah hanya seorang simpanan? Cacat, impoten, simpanan. Setelah mengucapkan kata-kata yang tidak dapat didengar ini, karakter Claire benar-benar bisa runtuh. Dia menatap beberapa orang di depannya dengan mata dingin. Aku tidak menyangka kualitasmu begitu rendah. Kenapa? Kamu berani melakukannya dan takut orang lain mengatakannya. Salah satu wanita menatapnya dengan tidak senang, dan langsung mengambil secangkir sup panas dan menuangkannya ke Claire. Gerakannya terlalu cepat, dan dia yang awalnya duduk. Ketika Claire berdiri, dia tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba bergerak, tetapi dia secara tidak sadar memiringkan bahunya ketika dia melihatnya menuangkan sup. Tapi sup panas masih terciprat langsung ke bahu dan punggung Claire. Ah! Sup itu baru saja diangkat dan dituangkan ke bahu Claire. Itu langsung membakar kulitnya yang putih. Selain itu, ketika pakaiannya menjadi basah, semuanya menempel di kulitnya, membuatnya lebih parah. Hah? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang penting? Dan juga tidak pernah bertanya, siapa kami? Claire mencengkeram bahunya, menggigit bibir bawahnya karena marah. Luka yang belum pulih dari semula terbuka lagi, dan dia menatap wanita yang memercik dirinya. Apakah dia pikir Claire mudah untuk dibuli? Tanpa memikirkannya, Claire mengambil piringnya dan melemparkannya ke arah 3 orang di seberang. Ah! Apa yang sedang kamu lakukan? 3 wanita berteriak di kantin. Semua orang di kantin melihat ke sumber suara. Makanan dan sup Claire semua baru saja diambil, dan ketika dia melemparkan piringnya, semua makanan dan sup berminyak tumpah ke ketiga wanita itu, dan tidak ada yang tersisa. Karena ia menuju ke orang yang di tengah, kebetulan itu juga orang yang menumpahkan sup ke Claire. Jus sayuran memercik di kepalanya, menetes dari rambutnya, dan kemudian menetes ke wajahnya. Ah! Dasar jalang! Beberapa orang berteriak dan bergegas menuju ke arah Claire, menjambak rambutnya,
dan Claire juga menjambak rambut orang lain dengan tidak puas. Kekuatannya tidak kecil, dan dia segera menangkap lawan yang menangis dan melolong. Sakit, tolong bantu aku melepaskan tangannya. Lepaskan kakak Rosalind, dasar jalan. Seseorang memegang tangan Claire, Claire merasakan sakit, tetapi dia tidak boleh melepaskannya. Begitu dia merasa tenang, 3 orang di sisi yang berlawanan akan bergegas ke arahnya seperti orang gila, dan pada saat itu bukan tangannya yang akan diserang. Ada kekacauan di kantin, dan banyak yang ingin datang untuk membujuk mereka, tetapi karena adegan 4 wanita berkelahi terlalu mengerikan, mereka tidak bisa masuk. Beberapa dari mereka berdiri dan menonton pertunjukan. Apa yang sedang kalian lakukan? Sebuah suara terdengar, dengan pertanyaan cemas. Claire ditarik dan diselamatkan, dan 3 lainnya juga ditarik. Sekarang mereka bertiga tampak berantakan, tetapi jelas bahwa lawannya terlihat jauh lebih menyedihkan daripada Claire. Orang yang datang adalah Davin. Dia selalu lembut seperti giok, dia tidak bisa menahan kerutan ketika dia melihat penampilan Claire, dan bertanya dengan marah, apa yang terjadi? Mengapa berkelahi? Claire mengulurkan tangannya dan menyeka darah dari sudut bibirnya, tetapi tidak berbicara. Siska yang memegang Rosalind tiba-tiba melangkah maju dan menunjuk ke arah Claire. Wakil CEOY, asisten Sen yang tiba-tiba menumpahkan makanan pada kami. Kami sangat marah sehingga kami bertengkar dengannya. Mendengar, Davin meliriknya, benarkah? Siska terkejut dengan tatapan ini dan mundur 2 langkah. Dia selalu sopan dan tidak pernah marah, tetapi saat ini matanya menjadi tajam. Ada rasa dingin di tubuhnya, yang sama dengan penampilannya yang lembut seperti biasanya, benar-benar berbeda. Wah, Wakil CEOY. Memang begitu, orang lain bisa menjadi saksi mata kami. Siska telah lama datang ke perusahaan sendirian, jadi dia ngomong besar. Davin memandang Claire, suaranya sedikit melunak. Apa yang terjadi? Apakah mereka mengganggumu? Bagaimana mungkin Claire mengucapkan kata-kata itu kepada Davin? Orang-orang tercela dan tak tahu malu ini, dia mengerutkan bibirnya dan tidak menjawab. Ekspresi wajahnya keras kepala dan tegang, tetapi matanya dengan tegas dan dingin menatap 3 orang di seberangnya. Davin merasa tidak berdaya, tetapi dengan cepat melepas mantelnya dan mengenakannya padanya. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka jangan katakan itu, aku akan membawamu untuk mengatasinya terlebih dahulu. Claire tidak berbicara, dan dibantu oleh Davin untuk berjalan keluar. Wakil CEOY, dia benar-benar memukul kami terlebih dulu, mengapa kamu melindungi wanita seperti ini? Wakil CEOY. Davin membawa Claire ke ruangan istirahatnya, ada kamar mandi di sini. Masuk dan bersihkan diri. Aku akan meminta asistenku untuk menyiapkan pakaian untukmu. Claire berdiri di sana dan tidak bergerak. Davin mengerutkan kening, ada apa? Apakah ada yang terluka? Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Claire baru saja menundukkan kepalanya, dan ketika dia melihat kotoran di tubuhnya, dia terkejut dan mundur 2 langkah. Jangan sentuh aku, tubuhku kotor. Meskipun dia awalnya hanya disiram dengan sup sebelumnya, tetapi kemudian ketika dia berjuang dengan mereka, dia juga ternoda oleh banyak barang, dan sangat kotor seperti baru keluar dari tempat pembuangan sampah. Davin sangat bersih dan rapi, yang terlihat selembut giok, bagaimana dia bisa menyentuhnya. Davin tertegun sejenak, lalu bergerak maju dengan kuat dengan tangannya di udara, dan kemudian memegang bahunya, apakah kamu bodoh? Aku tidak keberatan jika kamu kotor. Katakan dulu, apakah ada cedera di tubuh? Atau aku bawa kamu ke rumah sakit dulu? Biarkan dia pergi ke rumah sakit dengan penampilan seperti hantu ini. Claire, aku baik-baik saja, aku akan masuk dan membersihkannya. Bersambung.